sepoi-sepoi yang menggugurkan daun ditemani sebanyak api panas membuat suasana semakin syahdu dan membawa suasana hati kami menerawang jauh ke masa lalu. Kami saling berbagi cerita dan bertukar pengalaman untuk meramaikan suasana. Kemudian Gunar menanyakan Bagas tentang sebuah kisah dua sisi kehidupan. Kenapa ya di masa kita sekarang jauh berbeda dengan bayangan kita di masa kita kecil dulu? Padahal waktu masih kecil dulu saya membayangkan di masa dewasa akan lebih menyenangkan. Saat masih kecil dulu saya membayangkan kalau jadi dewasa itu keren, bisa bekerja, bisa naik motor, dan selalu punya uang dan pakai pakaian yang bagus. Tapi pada kenyataannya tak seindah yang kita bayangkan. Sekarang kalau dipikir-pikir lagi, lebih enak jadi anak-anak lagi. Rasanya saya ingin kembali jadi anak-anak. Ya itulah enaknya jadi anak-anak. Semuanya terasa mudah dan sederhana, seakan-akan semuanya berjalan sesuai fantasinya. Dulu saya juga pernah berpikir seperti itu, dan kenyataan yang saya dapatkan juga berbeda dari hayalan. Hal seperti ini, apa hanya kita yang mengalami, atau kita punya banyak teman yang mengalami hal yang serupa dengan kita? Tenang, kita tidak sendirian. Banyak orang yang mengalami hal seperti yang kita alami. Akan saya ceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang selalu berada di dua sisi kehidupan, yang dimana kisah ini merupakan pengalaman sekaligus mimpi buruk seumur hidupnya. Kisah ini adalah kisah seorang pemuda yang terasingkan di lingkungan dan kehidupan, yang dikarenakan lingkungan yang buruk, ejekan dan hinaan yang memunculkan karakter lain pada dirinya. Dasar orang miskin, kamu tidak layak bersama kami. Pergi sana, lagi pula kamu hanya orang luar. Betul, bukan penduduk asli sini. Karena ejekan dan hinaan serta dikucilkan selama bertahun-tahun, membuatnya menjadi pemurung dan penyendiri. Kata-kata dari lingkungannya terus terngiang-ngiang di kepalanya. Dasar orang miskin, pergi sana. Lagi pula kamu tidak miskin bersama kami. Kamu tidak sana, betul. Kamu hanya bersama kami, bukan penduduk asli sini. Dia terdiam sampai waktu subuh tiba. Kemudian datanglah godaan setan dengan bujuk rayu yang membakar hatinya. Hei, apa kamu tidak marah? Daripada begini, lebih baik kamu pergi ke kota dan balaskan dendammu kepada mereka yang telah menghinamu. Kemudian dia pergi ke kota dengan membawa dendam yang berkobar di hatinya. Lihat saja, akan kubuktikan pada mereka. Kemudian tibalah dia di kota. Aku akan menggenggam kota ini di tanganku. Kemudian pagi pun tiba. Baiklah, akan kujalani hari ini dengan semangat. Baiklah, aku akan melamar di kantor itu. Permisi, Pak. Masuk. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melamar kerja, Pak. Bisa saya lihat CV Anda? Ini, Pak, data diri dan riwayat hidup saya. Setelah saya pertimbangkan, saya tidak bisa menerima Anda. Memang kenapa, Pak? Asal Anda tahu, di kantor kami hanya menerima orang yang berpendidikan, bukan lulusan SMA, seperti Anda yang belum pernah punya pengalaman kerja. Tolonglah Pak, beri saya kesempatan. Silakan Anda keluar dari ruangan ini.
3 bulan berlalu dan semua perusahaan menolaknya dengan alasan yang sama, karena pendidikan dan tidak punya pengalaman kerja. Dan untuk menyambung hidup, dia bekerja serabutan. Dan kerasnya hidup persaingan di kota membuatnya harus berurusan dengan para preman yang selalu merampas hasil kerja kerasnya. Kenapa hidup begitu tidak adil padaku? Kenapa selalu aku yang tersisihkan? Kenapa Tuhan? Kenapa? Apa yang harus kulakukan? Lalu dia didatangi oleh seseorang. Hai teman. Siapa kamu? Namaku Franky. Aku sudah lama mengawasimu. Apa maumu? Aku tahu masalahmu. Kalau kau mau kaya, ikutlah denganku. Kita ke rumahku, dan kita bisa lebih saling mengenal sesampainya di sana. Atau kau mau tetap lontang-lantung tidak jelas seperti ini? Baiklah, sepertinya tidak ada pilihan lain bagiku. Kemudian mereka pergi. Tibalah mereka di tempat Franky. Ayo, silakan masuk. Anggap rumah sendiri dan mandilah dulu supaya segar, lalu kita bicara. Baiklah, sekarang ceritakan tentang dirimu. Ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Axel. Aku datang ke kota untuk mengadu nasib, untuk membuktikan pada mereka yang telah menghinaku bahwa aku adalah manusia yang berharga, bukan seperti binatang yang bisa diperlakukan seenaknya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu mau menolongku? Entahlah, mungkin karena aku melihat diriku yang dulu pada dirimu. Lalu, kenapa kamu bisa sampai begini? Itu karena di tempat asalku, aku selalu dikucilkan dan dihina hanya karena aku miskin dan sebatang kara, dan mereka memperlakukanku seperti layaknya seekor binatang dan bukan manusia. Kemudian aku ke kota untuk mencoba peruntungan, tapi tidak disangka sesampainya di kota aku mengalami penolakan. Dikarenakan pendidikan dan belum punya pengalaman, dan bagaimana mungkin aku punya pengalaman jika aku tidak diberi kesempatan? Aku hanya tidak punya kesempatan, bukan tidak punya kemampuan. Mereka menilaiku sebelum mengenalku. Aku bisa mengerti keadaanmu, dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut kerja denganku. Memang kerja apa? Berdagang, lebih tepatnya berjualan ganja dan obat-obatan terlarang. Apa? Bukankah itu berarti kita merusak generasi bangsa? Baiklah, sepertinya kamu masih bimbang. Malam ini beristirahatlah dulu dan pikirkanlah. Kalau mau, besok pagi kuantar kau menemui bos. Lalu terjadilah pertarungan dalam dirinya. Bagaimana ini? Kalau aku menerima, itu berarti aku merusak generasi bangsa dan mengkhianati ajaran dari mendiang orang tuaku. Tapi jika aku menolak, itu berarti aku menyanyiakan kebaikan dari satu-satunya orang yang mau menerimaku. Dia tidak bisa terpejam hingga waktu subuh tiba. Lalu godaan setan pun muncul kembali dan mengaduk-aduk hatinya. Sudah, terima saja, apalagi yang kau pikirkan. Tapi bukankah ini cara yang salah dan haram? Dan haruskah aku memakan uang haram? Allah, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Dan ingatlah waktu itu, waktu kamu susah tidak ada yang menolongmu, dan waktu kamu lapar tidak ada yang peduli padamu. Lagi pula, halal atau haram, siapa yang peduli? Dan kalau kamu punya uang, siapa yang bisa menghinamu lagi? Ingat, kesempatan tidak datang 2 kali. Dan kalau aku jadi kamu, aku akan membalas dendam dengan cara merusak otak mereka. Dan ingatlah, sumber penderitaanmu adalah otak mereka yang menilai sebelum mengenal. Dan kalau aku jadi kamu, aku akan melakukan apapun supaya aku bisa menjadi kaya. Dan kalau perlu, aku akan menggadaikan jiwaku pada itu.
Kemudian pagi pun tiba. Bagaimana Axel? Kamu sudah punya keputusan? Iya, demi diriku, aku akan melakukan apapun agar aku bisa menjadi kaya. Bahkan aku rela menjual jiwaku pada iblis sekalipun. Bagus, aku suka dengan sikap dan kesungguhanmu. Memang itulah yang kuharapkan darimu. Sekarang, mandilah dulu dan bersiaplah. Aku akan mengantarmu menemui bos. Kemudian mereka berangkat ke tempat bos besar. Hei Brandy, siapa dia? Dia adalah orang yang saya ceritakan semalam, bos. Aku sudah mendengar semua tentangmu dari Brandy. Kamu tenang saja, di sini tidak akan ada yang menolakmu. Dan sekarang, kamu tidak sebatang kara lagi, tapi anggaplah kami sebagai keluargamu sendiri. Ingat Axel, ini permainan kelas dunia, kita bukan pedagang kelas tali. Dan sebagai permulaan, kamu akan melakukan permainan kecil dulu. Dan kalau kerjamu bagus, baru kamu aku angkat menjadi orang kepercayaanku dan bermain di kelas dunia seperti Brandy. Untuk saat ini, kamu akan bermain dengan anak sekolahan dan anak jalanan. Kamu sudah bisa mulai bekerja bersama Brandy besok. Brandy, bimbing dia, ajari dia bagaimana cara kita bekerja. Baik, bos. Dengar Axel dan ingatlah apa yang akan kuajarkan. Pertama, sasaran kita adalah anak sekolah dan anak jalanan. Jadi kamu harus bisa memahami mereka agar kamu bisa mudah mendekati dan mengambil hati mereka. Yang kedua, kamu harus tahu mana anak yang nakal dan mana anak yang bermasalah, entah dengan keluarga atau dengan lingkungannya. Karena anak-anak seperti itulah yang jadi sasaran utama kita. Karena mereka cenderung akan mencari tempat di mana mereka akan diterima dan mencari apapun sebagai tempat pelarian. Dan yang ketiga, awali semuanya dengan manis, dengan bujuk rayu, seolah-olah kamu adalah sosok yang ideal bagi mereka. Dan buatlah mereka merasa dihargai. Dan selebihnya, pintar-pintarnya kamu. Dan satu lagi, tetap waspada dan berhati-hati kalau ada polisi yang menyamar. Pelajarilah tentang polisi, dari mulai gerak-geriknya, gaya bicaranya, cara berjalannya, dan postur tubuhnya, dan caranya memegang benda, apakah seperti memegang senjata atau tidak. Jika kamu memahami semua itu, kamu akan selamat. Baiklah, aku mengerti. Dan agar kamu bisa melindungi diri, aku akan ajarkan caranya menggunakan senjata. Kemudian mereka berlatih. Dengar Axel, hal yang utama dalam menggunakan senjata adalah tidak ada keraguan dalam hatimu. Yang kedua, kamu harus fokus dan tenang, karena jika kamu fokus dan tenang, maka tubuhmu tidak akan gemetar dan kamu akan tepat sasaran. Yang ketiga, jadikan ujung pistol sebagai titik fokus supaya tepat sasaran. Jika kamu sudah terbiasa, maka tubuhmu akan bisa melakukannya seperti tanpa berpikir. Seminggu telah berlalu. Bagus Axel, kamu sudah siap. Besok kamu siap kerja di lapangan. 4 bulan kemudian, dia sudah sukses bermain di kalangan anak sekolahan dan anak jalanan. Kerjamu bagus Axel. Brandy memang benar, kamu adalah berlian yang terbuang. Dan sekarang kamu siap bermain di kelas dunia. Baik bos, tapi bagaimana cara bermain di kelas dunia dan melewati keamanannya? Soal itu, kamu tidak usah risau, karena kita adalah pohon yang besar, yang akar dan cabangnya mencapai sampai kemana-mana. Perlu kau tahu Axel, aku bagaikan sosok ayah bagi berlian yang terbuang seperti kalian. Karena aku memiliki cara pandang yang berbeda dari mereka. Saat dunia hanya menilai seseorang dari pendidikan dan latar belakang seseorang, aku justru melihat potensi seseorang dari kemampuannya, tidak peduli dia siapa dan berasal dari mana. Kalau kata pepatah, lebih baik merawat anjing sejak kecil, maka saat besar dia akan patuh.